Ya, baiklah. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan kali ini ya. Jadi kita melihat ya bagaimana beberapa aplikasi pengelolaan data statistik ya yang banyak digunakan di dalam membantu pengolahan data ya. Nah, dalam pengolahan data yang berkaitan dengan penelitian, termasuk juga nanti adik-adik mau buat apa ya, mau buat tugas akhir gitu ya. Maka keterlibatan alat statistik juga diperlukan, gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengenali ya beberapa perangkat pengolah data statistik. Ada yang namanya SPSS. Nah, siapa yang sudah pernah menggunakan SPSS? Nah, itu ya. Ya, kemudian juga ada yang namanya Lisrel. Ya, ada yang namanya Smart PLS. Ada yang namanya Stata, ada yang namanya Statistik R, ada yang namanya Amos ya. Ada namanya Minitab dan ada namanya Evius ya. Nah, jadi sekarang di era digital ini gitu kan, di era konten ya, itu kita bisa belajar sendiri ya. Jadi sangat mudah sekarang. Kalau dulu kita pakai buku belajarnya. Nah, sekarang ini udah enak ya. Jadi kita baca Google aja udah dapat data atau udah dapat bahan untuk belajar statistik. Saya dulu zaman zaman saya kuliah, saya beli buku di Gramedia gitu kan. Jadi harus harus membaca gitu kan, mau nggak mau, belum ada internet. Nah, sehingga alhamdulillah saya bisa semua gitu kan. Nah, jadi harapannya adik-adik mahasiswa juga harus sering-sering baca ya. Kalau nggak mau tahu, nggak mau baca ya nggak bisa kita menguasain gitu ya. Nah, jadi tolonglah nanti di laptopnya di-run-kan yang namanya SPSS ya, wajib ya. Kemudian juga di-run yang namanya Evius ya, di-run yang namanya Stata. Kalau kita di mata kuliah metodologi ini, kita hanya mengarahkan gitu kan. Nah, dan juga menjelaskan. Nah, jadi salah satu dari Lisrel ini, mana yang paling suka kira-kira adik-adik semuanya? Yang udah pernah menggunakan, siapa bisa menjelaskan dan membuka kameranya? Silakan. Ada yang udah pernah? Ada? Ada? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada nanti tolonglah digunakan yang namanya SPSS. Nanti nggak bisa. Ya, kalau udah kuliah S1. Nah, salah satu dari alat statistiknya adalah yang bernama EViews. Nah, jadi yang namanya EViews itu disebut dengan econometric views ya. Jadi untuk kasus-kasus akuntansi dan kasus bidang ekonomi itu boleh kita menggunakan yang namanya analisa EViews ya. Jadi analisa EViews itu kita mencari vektor auto regresif ya. Kemudian least square and auto regresif. Ya, kemudian two stick least square ya, kemudian generalized method moment, kemudian dynamic panel data ya, kemudian juga co-integration regression ya, kemudian regresi logit atau juga regresi logistik atau juga probit, kemudian stepwise less square ya, kemudian robust less square, dan juga generalized linear model, dan juga quantile regression dan lain-lain. Nah, ini saya menyarankan ya, kalau hanya regresi berganda biasa ya, maka gunakanlah yang namanya EViews ini ya dalam pekerjaannya, dan sangat banyak ya eh, aplikasi ini tersedia di internet, jadi tinggal install ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan panel data itu adalah data merupakan observasi ya dari unit-unit ekonomi yang sama ya selama beberapa tahun atau kurun waktu tertentu. Jadi misalnya yang namanya data panel misalkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia ya pada perusahaan perbankan. Nah, jadi ada 35 bank. Nah, dari 35 bank tersaji datanya 5 tahun. Misalnya dari 2019 sampai dengan 2023. Nah, itu namanya data panel ya. Jadi gabungan antara data panel itulah yang disebut dengan gabungan data panel itulah yang merupakan gabungan ya, antara yang namanya cross section dan juga time series ya. Ini biasanya dikenal dengan panel data ya, atau juga polling data ya, atau poll data, atau juga longitudinal data ya, atau juga event history analysis maupun juga cohort analysis ya. Jadi data umumnya diperoleh melalui survei yang berulang atau dengan mengikuti perkembangan sampel ya selama beberapa kurun waktu. Nah, kalau kita menggunakan panel data, apa sih keunggulannya? Nah, keunggulan dari panel data, pertama kita bisa
menyajikan informatif dan variatif ya, sehingga mengurangi yang namanya kolineritas, artinya mengurangi hubungan antar variabel ya. Kemudian dinamika perubahan, ya mengikuti kita dinamika perubahan, kemudian juga unobserved factor ya. Kemudian juga dapat digunakan mempelajari model perilaku atau yang lebih kompleks. Ya, kemudian juga dapat dipelajari suatu bentuk perubahan yang dinamis. Nah, jadi dalam model linear data panel ya, itu diubah ya dengan menggunakan suatu pengubah bebas ya, atau disebut model persamaan sebagai berikut. Jadi YIT, YIT alpha I ditambah beta X1 IT ya ditambah error. Itu artinya apa? Ya, artinya adalah variabel tidak terobservasi ya, yang spesifik bagi setiap individu. Nah, nanti absennya tolong di absen ya hari ini dan dikembalikan ya ke prodi ya. Siapa, karena ini perkuliahan terakhir ya, nanti nggak ada absennya kalau nggak di absen ya. Dan diasumsikan bernilai konstan ya sepanjang waktu untuk setiap individu. Nah, langkah-langkah untuk menguji data panel ya, pertama kita lihat dulu studi kepustakaan. Ya, jadi studi kepustakaan di sini kita menggunakan beberapa literatur ya, beberapa definisi ya, beberapa teori gitu ya. Itulah yang namanya studi kepustakaan. Setelah studi kepustakaan, maka kita mengidentifikasi variabel. Apa saja variabelnya dan membentuk modelnya. Oke. Setelah itu kita menentukan metode estimasi data panel ya. Ya, metode estimasi data panel itu menggunakan yang pertama disebut dengan metode common effect ya. Kemudian metode fixed effect ya, kemudian metode random effect. Ya, dan penilaian model regresi data panel ya, kita menggunakan yang namanya uji Chow ya. Pemilihan modelnya apakah kita mau memilih model common effect ya, apakah memilih fixed effect atau juga menggunakan random effect, maka kita lakukan pengujian ya di dalam data panel ya dengan EViews, yaitu dengan uji Chow ya, atau dengan uji Langrenz multiplier atau dengan uji Hausman gitu ya. Setelah itu kita memilih ya mengolah data. Ya, mengolah data. Nah, kalau misalkan diolah terpenuhi gitu ya. Kalau tidak terpenuhi gimana? Ya, kalau tidak terpenuhi yang namanya apa ini ya, spesifikasi model ya dan juga asumsi klasiknya ya. Misalnya terjadi pelanggaran yang namanya normalitas data, maka kita kembali kepada identifikasi variabelnya. Apakah variabelnya dikurangi? Apakah datanya ditambah? Nah, kembalinya ke situ gitu ya. Baru kita uji kembali. Nah, kalau bisa, kalau sesuai, maka kita lanjut, yaitu menggunakan estimasi model dan pengujian hipotesis ya. Setelah menguji hipotesis, maka kita dapat kesimpulan atau juga saran. Ya. Nah, inilah langkahnya kita melakukan pengolahan data ya, yang menggunakan data panel. Jadi yang namanya data panel itu selalu menggunakan yang namanya data time series ya, artinya data antar waktu, antar perusahaan ya, kemudian sifatnya data sekunder ya. Sifatnya data sekunder. Nah, tahapan untuk regresi data panel itu ini. Nah, jadi dalam tahapan regresi data panel yaitu baik itu menggunakan CEM, FEM maupun juga REM. Nah, jadi common effect model ya tadi, kemudian FEM fixed effect model dan juga REM random effect model. Nah, mau pilih model yang mana? Estimasinya. Nah, terkadang bisa aja kan antara CEM model, IFEM model atau juga REM model itu berbeda-beda yang signifikan. Nah, tetapi kan kita punya panduan tadi bahwasanya memilihnya uji Chow. Kriteria uji Chow kalau dia signifikan maka kita pilih fixed effect. Begitu juga uji Hausman, gitu kan? Kalau dia signifikan dia fixed effect. Nah, maka itu tadi ya. Nah, jadi dari hasil uji Chow, Langrenz dan juga uji Hausman, lalu kita uji asumsi klasik gitu ya, normalitas, multikolitas, heteroskedasitas, autokorelasi gitu kan, maka kita dapat hasil yang namanya adjusted R square ya. Adjusted R square itu apa? Yaitu variasi ya, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ya. Kemudian uji F ya, kemudian uji T, kemudian goodness of fit dan juga menggunakan persamaan regresi ya. Nah, tahapan prosedur pengujian data panel ya kita meliputi dengan full OLS ya, dengan full OLS ya, dengan fixed effect model dan juga dengan random effect model ya.
Nah, jadi di sini mau OLS di sini itulah regresi linear berganda biasa, gitu ya. Jadi menggunakan regresi linear berganda biasa. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, jadi itu ya, uji Chow dan uji Hosman diperlukan ya. Nah, nanti tinggal adik-adik sendirilah yang mendemokannya pada aplikasinya masing-masing ya. Nah, jadi dari H0 dan juga dari HI gitu ya, terpilih. Nah, jika nilai cross sectionnya chi-square yang kurang dari 0,05 atau juga CEM-nya kurang dari 0,05 gitu ya. Nah, ini contohnya. Ya, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, Human Development Index, dan penanaman modal asing terhadap kemiskinan di 5 negara ASEAN? Ya, jadi kita menggunakan variabel X-nya apa? Itulah pertumbuhan ekonomi. Kemudian apa lagi? Human Development Index. Ya, kemudian penanaman modal asing dengan variabel kemiskinan sebagai Y. Nah, ini mau kita buat model. Jadi kemiskinan sama dengan alfa tambah B1 growth tambah HDI tambah PMA. Artinya apa? Nah, variabel kemiskinan sangat ditentukan oleh yang namanya pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, kemiskinan rendah, gitu kan? Kalau sumber daya manusianya bagus, maka kemiskinan rendah. Karena orang yang punya sumber daya manusia yang bagus akan mudah mencari pekerjaan, gitu kan? Sehingga uang punya. Kalau uang punya, maka tidak dikategorikan miskin, gitu ya. Atau juga adanya masuk unsur penanaman modal asing. Ada masuk modal dari Thailand, ya, buat pabrik di Deli Serdang, gitu ya. Maka orang Deli Serdang akan bekerja di pabrik itu, gitu kan. Kalau dia bekerja, maka kemiskinannya nggak ada karena semuanya bekerja. Nah, ini maknanya ya. Nah, datanya kita dapatin. Ya, datanya apakah mau dari data uh, apa ya? Data apa namanya? Data di IMF ya atau juga di ADB Bank ya. Dapatnya data dari situ ya. Nah, ditabulasi lah seperti ini. Tabulasinya di mana? Di Excel. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. 11 ya. Ya, berikutnya lalu kita input di data panel EViews ya. Kita input lah dengan sebagai berikut. Udah digerakkan aplikasinya yang sudah diinstal. Saya menyarankan install lah EView 9 ya. Jadi EView 9 install. Ya, kemudian dari install itu maka pilihlah ya mau apa ya regression panel gitu ya. Dari regression panel isilah datanya. Nah, karena tadi di tabulasi Excel-nya udah terisi gitu kan, 2009 sampai dengan 2019 misalnya. Nah, jadi di sini dia ke bawah ya kalau dia tabulasi di apa ini. Kalau di Excel boleh juga ya kita tabulasi seperti ini, dia turunnya ke bawah. Tapi kalau SPSS ke samping dia. Nah, itu bedanya tabulasi di panel di EViews dengan di SPSS ya. Oke. Ya, kemudian kita input lah di data panel ya sebagai berikut. Ya, setelah input data panel maka kita apa ini ya? Input. Jadi dapat datanya seperti berikut. Nah, dari berikut datanya maka ya muncul seperti ini gitu ya. Oke, muncul dia seperti ini. Lalu kita buat model estimasi ya. Setelah berhasil kita ini berarti sudah berhasil ya kita input. Nah, sudah berhasil di input maka diestimasi modelnya. Nah, jadi model estimasi kliklah model quick ya. Klik quick lalu klik estimate. Ya, estimate execute. Ya, lantas kita buat modelnya sebagai berikut. Nah, jadi model kemiskinan sama dengan growth ditambah HDI ditambah PMA ditambah C. Nah, jadi tambahnya dia munculnya seperti ini ya. Jadi harus dibuat pemodelannya. Nah, maka kita harus mahir membuat model ya. Ya, kemudian tahunnya, ya, kemudian juga estimasinya. Ya, kemudian juga penentuannya, efeknya, randomnya ya. Nah, baru muncullah hasil estimasinya ya. Jadi model estimasi fixed effect dan model estimasi random effect. Ya, kemudian juga uji Chow. Oke, uji Chow. Ya.
Ya, jadi dari uji Chow ini kita dapatkan. Jadi uji Chow itu kita menentukan apakah PEM yang dipilih. Ya, jika nilai cross section chi-square-nya kurang dari 0,05. Atau CHEM yang dipilih jika nilai cross section chi-square-nya lebih besar dari 0,05. Ya, kemudian juga uji Lengring. Nah, uji Lengring ini dari menunya adalah menu ini ya. Jadi dari menu objek, lalu pilih fix effect, lalu pilih omit. Nah, jadi hasilnya terpilih sebagai berikut. Jadi ada Brush model, Honda ya, Kungfu ya, standar DZ Honda dan sebagainya ya. Jadi apabila model rem kita pilih jika nilai cross section chi-square-nya ya kurang dari 0,05. Nah, dari mana kita mengetahui apanya ini? Chi-square-nya 0,05 ya. Ya dari bawah ini kan yang dalam kurung ini. Nah, ini misalkan dengan Lengring model tadi gitu ya. Jadi dari Lengring model tadi hipotesanya menunjukkan kurang dari 0,5 karena 0,10. Berarti kan kalau dia 0,10 berarti di atas 0,05 kan? Ya, berarti dia dengan kata lain karena di atas 0,5 CHEM dipilih. Jadi common effect model dipilih jika nilai cross sectionnya nilai chi-square-nya lebih dari 0,05 ya. Ada pertanyaan silakan. Nah, jadi ini ya. Nah, ini. Oke, panduannya. Ya, baik berikutnya. Nah, interpretasi hasil CHEM ya. Jadi terpilih tadi common effect ya. Ya karena common effect maka ini hasil yang diregres dengan common effect ya. Jadi hasil yang diregres common effect menunjukkan ya kita lihat dari nilai T hitung ya, T statistik dengan T tabel. Nah, jadi dari T tabelnya terlihat bahwasannya ini 10,7 ya berarti 10 ribuan. Ya, jadi kalau dia 10 ribuan berarti memang T hitungnya lebih besar daripada T tabel gitu ya. Kemudian juga ini. Nah, jadi memang ditunjukkan juga linear ya dengan nilai signifikansinya 0,0 ya 0,052 dan juga ini nilainya signifikan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ketiga-tiganya signifikan ini. Dan variasi pengaruhnya adalah 80,68%. Sisanya 19,32 tidak dapat dipengaruhi. Ya, artinya apa? 19,32 80 ditambah 19,32 100% ya. Nah, ini. Nah, jadi dapatlah modelnya. Jadi modelnya 0,45. Dari mana ini? 0,45 atau 88,18 dari sini. Ya, dari sini ya. Nah, ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, jelas ya? Tidak, Pak. Ya. Ya, berikutnya adalah estimasi dengan FEM. Juga signifikannya ada yang tidak signifikan, satu aja. Gitu ya. Inilah dia 0,347. Nah, itu ya. Berikutnya adalah uji normalitas. Nah, jadi uji normalitas di yang namanya IPIUS kita menggunakan yang namanya Jar-Kuybera ya. Jadi nilai Jar-Kuyberanya idealnya berapa? Ya, nilai jadi dari nilai Jar-Kuybera itu adalah apabila nilai probabilitasnya di atas 5%, maka dapat disimpulkan terdistribusi normal. Artinya apa? Jangan sampai signifikan. Ya, signifikan itu pengertiannya kalau di bawah 0,05. Tapi kalau di atas 0,05 berarti tidak varian terdistribusi normal ya. Residual terdistribusi normal. Nah, itu pengertiannya ya. Ada pertanyaan? 11 ya. Nah, begitu juga multikoloritas karena kita menggunakan common effect, maka tadi uji asumsi klasiknya diperlukan gitu ya. Nah, jadi dengan uji multikoloritas ya, koefisien korelasinya 0,80 kurang gitu ya. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas digunakan. Nah, karena dia kurang. Kalau dia lebih ya nggak boleh. Itu ya. Nah, begitu juga uji heteroskedasitas. Nah, mau pilih yang mana?
mau pilih uji Pak, ya, mau pilih uji Glaser, mau pilih korelasi Spearman, ya, mau pilih uji Goldfield-Quandt, ya, atau uji Bosbegen-Godfrey, atau menggunakan uji White. Silakan pilih yang mana, ya. Begitu juga uji heteroskedasitas ini tadi, ya, praktiknya dari menu apa? Ya, dari menu ini. Jadi kita buat model, ya, dengan model generate series, ya, by equation. Nah, itu kita buat, ya. Nah, generate equation. Hasilnya apa? Ya, hasilnya ini. Jadi harapannya adalah tidak ada yang signifikan, ya. Ini, ya. Tidak ada yang signifikan. Ini, ya. Signifikannya dari mana? Kalau dia 0, di atas 0,05 tidak signifikan, ya. Tapi kalau di bawah 0,05 maka signifikan. Oke? Ya, cukup jelas, ya. Ya, kemudian kita lihat uji heteroskedasitasnya inilah. Jadi dapat disimpulkan HDI dan PMA memiliki nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,5 sehingga terbebas dari heteroskedasitas. Sedangkan growth 0,5 sehingga terdapat heteroskedasitas, ya. Nah, uji autokorelasi juga dilakukan, ya. Nah, jadi uji autokorelasi dilakukan apabila dengan menggunakan pendekatan yang namanya Durbin, ya, DU. Nah, itu, ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Cukup jelas, ya. Ya, jadi nanti itulah, ya, yang bisa digunakan untuk alat statistik kalian ketika nantinya menyusun skripsi, ya. Menyusun skripsi. Oke, ada pertanyaan, silakan. Oke, ya, nanti tolong diinstal, ya, di laptop yang namanya IPS tersebut, ya, karena IPS tersebut sangat diperlukan nantinya. Pakai cracker, ya. Jadi, ya, ini tamburan. Boleh diulang Pak nama aplikasinya? Apanya? Oke, ya, nanti videonya tolong dilihat kembali, ya, cara menggunakannya dan juga kuesionernya jangan lupa, ya, sebagai nilai UAS, ya. Ya, kapan ujiannya? Apa Pak? Ujian kita kapan? Minggu depan Pak. Minggu depan, ya. Oke, di minggu depan dikumpul yang kemarin, ya. Ya Pak. Kuesioner, ya. Oke. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu, ya, karena mau masuk kan jam 11, ya. Ya, saya kira itu saja pertemuan kita, dan nanti videonya tolong di-subscribe, ya. Belum semuanya saya lihat subscribe. Ya, tolong di-subscribe, ya. Ya. Tolong di-subscribe dan channelnya ini, ya, saya share langsung di sini. Berdua. Nah, itu, ya, kanalnya, ya, supaya kita bisa mengikuti perkuliahannya. Nomi, ada pertanyaan? Nomi? Tidak, Pak. Tidak, ya? Baik. Ya, jadi itu tadi, ya. Saya kira saya tunggu nanti kuesionernya, ya, menggunakan beberapa indikator yang lengkap, ya, yang untuk digunakan di dalam penelitian cikal bakal dari penelitian di diploma, ya. Ya, saya kira itu saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, sampai jumpa kembali, ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, ya, boleh meninggalkan ruangan. Nah, terima kasih.